syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya maka amukan dari Bapak Kepala Maka Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi nasta'in wa ala wabillahi wajib wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wabillahi syukri wa yasin. Ibu dan bapak sekalian, alhamdulillah bersama kita kembali yaitu rapat awal semester 6 yang juga merupakan evaluasi dari semester kecil. Alhamdulillah kita patut panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puji syukur yang ketiga karena kita masih bisa bersama-sama. Salawat dan salam bagi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perubahan karakter, perubahan siswa itu juga merupakan hal yang dinamis buat kita. Jadi bapak tidak bisa budak pengalaman dia jadi negatif mungkin maka kayak apa perlu beda dari cek saya tidak keluarga didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jadi zamannya dia gadget dia rumah caranya dia sesuai apa kurang mampu sesuai dengan untuk mampu carek itu memberikan sekolah bila-bila. Nah karena di zaman dinamis ini maka ibu dan bapak gurunya pun harus dinamis. Jadi jangan guru itu sekarang hanya merasa puas, hanya merasa cukup dengan kompetensi yang ada di karena ternyata itu harus berubah. Bukan berubah materi fisika, ternyata berubah didaktik metodiknya. Sudah bukan seperti dulu lagi. Sesuaikan dengan zaman sekarang. Itu cara belajar. Zaman dulu cukup dengan belajar literasi saja melalui sekarang harus melalui animasi, minimal learning by doing. Pemerintah itu sudah menyatakan belajar IT. Jadi regulasinya sekarang kita harus masuk ke Merdeka Belajar. Merdeka Belajar platform yang paling disarankan untuk guru itu adalah belajar IT. Jadi kita tinggal buka oleh akun belajar IT kita, dengarkan videonya, dan contoh ini, dan melakukan yang terbaik. Itu saja ibu dan bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ekspos dari lokasi kurikulum mana itu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu guru beserta staf TU yang saya hormati. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkatnya pada hari ini kita memulai aktivitas dengan rapat awal semester di tahun ajaran 2022-2023 ya, semester genap. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada hari ini yang pertama akan saya ucapkan adalah
terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak dan Ibu atas apa yang telah Bapak Ibu lakukan dalam kegiatan akademik di semester ganjil. Alhamdulillah laporan pendidikan berupa rapor ya sudah diberikan kepada orang tua siswa. Terima kasih banyak kepada para wali kelas yang sudah memfasilitasi kegiatan untuk laporan kegiatan penilaian atau pendidikan kepada orang tua siswa. Kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru atas semua motivasi, atas semua kegiatannya yang cukup baik ya, sehingga kita bisa menyelesaikan kegiatan akademik di semester ganjil tahun ajaran 2022-2023. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di sini. Mohon maaf kalau nanti agak sedikit lama ya, karena kesempatannya kan kita mengawali kegiatan, tentu saja ada harus tahu dulu rencana kegiatan yang akan kita laksanakan di semester ini, terutama untuk kegiatan akademik ya. Yang pertama itu adalah kegiatan KBM, tentu saja ya diawali dengan pembagian tugas mengajar. Itu Bapak dan Ibu untuk JP jam mengajar masih sama seperti semester kemarin. Jadi Bapak dan Ibu bisa memulai kegiatan besok ya dengan jadwal yang sudah di-share, sudah ditempel di kelas masing-masing. Bapak dan Ibu juga sudah diberikan, di ruang guru sudah ada info. Jadi tidak lagi ada yang bertanya, saya hari ini mengajar di kelas mana ya Bapak dan Ibu. Nah, kita persiapkan untuk kegiatan KBM mulai besok dengan jam yang sudah ditetapkan seperti jam semula tahun kemarin. Nah, mungkin untuk kelas 11 karena sedang PKL, jadi Bapak dan Ibu mungkin ya, jadi kita sebagai pembimbing saja memonitoring kegiatan anak-anak kita yang sedang melaksanakan PKL. Nah, ini juga kesempatan kepada Bapak dan Ibu kelas 11 ya. Jadi saya berharap ini untuk yang mengajar di kelas 11 itu tetap eksis dan tetap harus masuk sekolah ya. Itu karena kita kan bukan hanya mengajar guru itu ya, tapi ada juga merencanakan, menilai, berikan tindak lanjut dan lain sebagainya. Nah, terlepas juga tadi dari apa yang Bapak Kepala Sekolah tadi ingatkan kepada kita, bahwa kita itu harus masuk ke PMM ya. Jadi ke pelatihan mandiri mengajar. Sini, Bapak dan Ibu itu sudah ada akunnya. Dan waktu di awal semester itu sudah ada sebenarnya ya Merdeka Mengajar itu. Nah, ini nih yang ada tanda ini. Di laptop bisa, di HP juga lebih mudah gitu ya. Jadi kita bisa mengikuti kapan saja masuk ke Merdeka Mengajar. Jadi di sini ada beberapa modul. Ini sangat memang banyak, tetapi kita nyicil saja ya. Di sini dikupas tuntas tentang Merdeka Belajar. Jadi di sini Merdeka Belajar itu ada beberapa modul yang harus kita selesaikan. Ya, kita nyicil saja. Ya, hari ini kita hanya misalkan 1 modul, 2 modul, tidak apa-apa. Yang penting kita sudah membuka dan sudah tercatat di kementerian bahwa kita sudah mengikuti pelatihan. Ya, modul Merdeka Mengajar aja ini sebenarnya ada 5 modul. Yang kata Bu Maria 1 modul aja belum tamat katanya gitu ya. Tetapi kita tidak melihat ke situ. Kita melihatnya bahwa di modul tersebut banyak sekali ilmu yang harus kita miliki lah, yang berhubungan dengan Merdeka Belajar ya. Ini sinyalnya kurang baik. Jadi Bapak dan Ibu nanti buka ke Merdeka Mengajar. Jadi kelas 11, Bapak Ibu guru kelas 11 kali bersama-sama. Kebetulan saya juga mengajar kelas 11 ya. Jadi kita agak santai gitu ya. Nah, kita sama-sama untuk membuka ini. Kita mengikuti kegiatan pelatihan mandiri yang ada di Merdeka Mengajar. Bersama-sama lebih enak. Jadi nanti kalau kerjaan pospesnya bisa berbarengan gitu ya. Kalau yang sudah lulus kan
nanti oh iya yang ini jawabannya. Jadi bisa tuntas gitu ya modul 1. Karena kemarin pernah ya ada pemberitahuan kalau nggak salah ya Pak Risman, pemberitahuan dari kementerian ya bahwa sekolah kita itu baru berapa persen, baru hanya masuk saja. Jadi hanya ada beberapa orang yang sudah tercatat mengikuti pelatihan mandiri. Jadi Bapak dan Ibu ini mohon apalagi yang sudah tercatat di Dapodik dan punya akun belajar mandiri itu dibuka saja, ikutilah santai ya. Hanya 5 menit saja videonya, paling kita dengan mengerjakan proses hanya 10 menit ya. Itu Pak Ujang kemarin kalau nggak salah sudah aksi nyata di PMM ya. Nah itu jadi kegiatan terakhir dari pelatihan mandiri itu adalah mengerjakan aksi nyata ya. Tidak mengerjakan aksi nyata hanya sampai post-test itu sudah tercatat bahwa kita sudah mengikuti pelatihan mandiri di Merdeka Mengajar tuh. Kemudian yang kedua, kegiatan kelas 12 dulu ya, terutama ini untuk kegiatan kelas 12. Kelas 12 nanti akan ada kegiatan pemantapan materi. Jadi untuk Bapak Ibu guru kelas 12, kelas 12 itu efektif hanya sampai April. Hanya sampai April. Nah, kegiatan pemantapan materi ini akan direncanakan untuk dilaksanakan itu pada bulan awal Februari, melibatkan guru kelas 12 tentu saja ya, dengan mapel yang di US-kan. Tuh. Kemudian yang kedua adalah uji kompetensi keahlian. Di kalender pendidikan itu sekitar Maret April. Nah, Maret itu pada minggu ketiga kita sudah bulan puasa. Kemudian April minggu keempat sudah libur lebaran. Nah ini mungkin saja uji kom seperti tahun kemarin bisa dilaksanakan bulan puasa atau juga bisa dilaksanakan setelah hari raya. Tuh. Nah kemudian untuk ujian sekolah ini awal Mei. Di kalender pendidikan itu adalah ujian sekolah dilaksanakan di awal Mei. Jadi kalau pemantapan di bulan Februari kita banyak waktu lah. Kita banyak waktu Februari, Maret, karena April biasanya kita sudah kurang efektif ya, karena ada kegiatan penumbuhan budi pekerti nanti yang akan dipandu oleh kesiswaan. Kita akan mulai setelah Lebaran gitu. Jadi untuk pemantapan ini jangka yang sangat lama karena kita melaksanakan kegiatan di luar jam, artinya pada hari Sabtu gitu. Nanti dengan ada jadwal tertentu Bapak dan Ibu, jadi tidak setiap hari Sabtu nanti masuk ya untuk guru kelas 12, tetapi kita buat jadwal mungkin 1 bulan sekali gitu ya untuk masuk di hari Sabtu. Kemudian yang paling penting ya, kalau untuk kelas 12 itu pemantapan materi, uji kom dan ujian sekolah. Jadi mohon ini kepada Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 12 ini harus lebih mengefektifkan waktu yang cuma 2-3 bulan ini. Terutama Bapak Ibu guru produktif ya yang akan melaksanakan nanti kegiatan uji kom. Kemudian juga untuk kelas 12, mohon wali kelas 12 segera melaporkan legal semester 1 dan sampai semester 5 karena nilai akan diakumulasi untuk nilai ijazah. Jadi yang belum mengumpulkan ke Bu Maria legalnya itu mohon untuk segera karena harus direkap untuk nanti penentuan 60% dari nilai semester 1 sampai semester 5 dan ditambah dengan 40% nanti nilai ujian sekolah gitu ya. Kalau uji kom itu terpisah nilainya dan ada nanti sertifikatnya tersendiri. Nah kemudian Bapak dan Ibu, ini yang paling penting adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 10. Kita sudah terlewat 1 semester ya. Nah kita sudah terlewat 1 semester untuk pelaksanaan
di sana ada bertemu dengan teman ya. Di sekolah udah P5 belum? Amat naonnya P5? Asa can dengar peta P5. Nah, Bapak dan Ibu jangan sampai seperti itu. P5 itu adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ciri dari kurikulum Merdeka itu adalah siswa mempunyai dua rapor. Satu rapor akademik yang sudah Bapak Ibu kemarin bagikan, ya. Yang satu lagi adalah rapor P5. Rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tuh ya, nanti lebih jauhnya Pak Risma sudah tahu karena memang sudah ada di dalam rapor. Kemarin tidak kita isi karena kita belum melaksanakan P5. Nah, P5 ini kapan dilaksanakannya? P5 ini sebenarnya dilaksanakannya itu untuk kelas 10 dalam 1 tahun pelajaran. Sekolah bebas ya menentukan kapan itu P5 akan dilaksanakan ya. Bisa dalam 1 bulan, misalkan seminggu full P5. Bulan terakhir dilaksanakan P5, atau misalkan setiap hari Jumat dalam seminggu melaksanakan P5, atau juga di blok, misalkan 3 bulan terakhir kita melaksanakan P5. Ya, itu nanti tergantung dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, kenapa di kita belum? Isi Bapak dan Ibu, di sekolah lain ada sudah P5. Memang ada yang sudah Bapak dan Ibu ya. Nah, ini kebetulan memang P5 ini harusnya dirancang dari awal semester tahun ajaran. Kita telat, kenapa? Karena saya belum memahami sebelumnya itu P5. Jadi kalau masih ada waktu 1 tahun, saya harus mendalami dulu, mengikuti pelatihan dulu. Nah, terakhir kemarin pelatihan di Karawang itu adalah dibahas tentang P5 yang walaupun memang beberapa sekolah itu sudah melaksanakan dan masih harus diperbaiki, tapi nggak apa-apa kemarin itu, yang penting melaksanakan dulu saja ya. Kita melaksanakan dulu, mencoba dulu untuk membuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Salah benar nama, nanti juga kita akan perbaiki evaluasi ya untuk tahun berikutnya. Jadi untuk guru kelas 10 nanti kita akan berkumpul ya, kita akan berkumpul membuat sebuah tim P5. Jadi tim proyek penguatan profil pelajar Pancasila melibatkan guru kelas 10 ya. Nah, tetapi di sini kita lihat dulu definisi ya dari P5 itu apa? Nih, P5 itu sudah ada keputusan dari Menteri Pendidikan ya, nomor 56 tahun 2022, merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa ya dimensinya? Kalian ada 6 ya. Jadi ini tuh merancang kegiatan proyek yang untuk menguatkan pencapaian kompetensi itu. Apa saja dimensinya kita harus tahu. Berketuhanan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, terus kreatif. Satu lagi, gotong royong. Tuh ya. Jadi ulang. Dimensi profil pelajar Pancasila ada mengajar kelas 10 gitu ya Bapak dan Ibu. Dia kurikulum menerangkan. Nah, sih misalkan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu soksanaos abdi tidak memberikan kepada Bapak Ibu informasi, tapi sekarang bisa mengikuti di pelatihan mandiri ya. Bapak Ibu insya Allah lah pada kreatif di sini ya. Jadi nanti saya tunggu kalau misalnya saya ingin menerangkan tentang ini, nanti akan difasilitasi ya, Pak Dias, Pak Raden dan lain-lain ya. Nah, kemudian apa itu proyek?
project itu adalah pendekatan kelas sama kelas aja sebenarnya, tapi ini lebih ke arah membimbing ya, yang dinamis, di mana peserta didik secara aktif mengeksplorasi ya, mengeksplorasi masalah dan tantangan dunia nyata untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Jadi di P5 ini bukan lagi mengajar bahasa Inggris, bukan lagi mengajar bahasa Indonesia, bukan lagi mengajar matematika, tetapi dalam sebuah tema ya, sesuai dengan yang kita pilih. Jadi gurunya membimbing, lebih ke membimbing. Nah, bagaimana aturannya? Nih, kita lihat. Di struktur kurikulum Merdeka itu ada pembelajaran intra, ada pembelajaran kurikuler, dan ada ekstrakurikuler. Ada ekstra atau biasa ya, kita setiap hari Sabtu itu ekstrakurikuler, pramuka, kemudian dan sebagainya, yang memang kita banyak kegiatan ekstrakurikuler. Untuk semester ini silakan Bapak Ibu pembina ekskul untuk mengaktifkan kembali kegiatan ekstrakurikuler. Nah, apa itu intra? Intra itu ini yang PAI ada 90 JP, kemudian bahasa Indonesia ada 108, kemudian Pancasila ada 54. Ini adalah intra. Hari intra yang kita ajarkan sehari-hari, jam Bapak Ibu ya, jam Bapak Ibu di jadwal itu adalah kegiatan intra. Kokurikuler, nah ini yang disebut dengan kokurikuler adalah kegiatan P5 ini yang disebut dengan kokurikuler. Bapak dan Ibu yang mengajar di kelas 11, kelas 12, udah mau melaksanakan P5, tetapi tahun depan Bapak dan Ibu yang guru kelas 11 akan melaksanakan P5 sama guru kelas 12 tahun depan lagi. Jadi Bapak dan Ibu mengenal dari sekarang ya, apalagi kelas 10 ulah lebih lain. Kelas 10 melaksanakan P5, cuek kelas 10 guru kelas 11. Bapak Ibu juga nanti akan melaksanakan kegiatan P5. Jadi untuk tahun depan pasti lebih lain. Nah, jadi tahun sekarang, kalau tahun sekarang nanti timnya kelas 10, guru kelas 10 ya. Nah, di P5 ini alokasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila per tahun di jumlah di bawah ada 288 JP Bapak dan Ibu. Semuanya 1656 JP per tahun. Nah, jadi ada 30% itu untuk melaksanakan kegiatan P5, 288 JP. Kita nanti akan atur jadwalnya, karena yang 288 JP ini adalah terbagi kepada 3 tema ya, terbagi kepada 3 tema. Tuh, nanti tema-temanya akan dijelaskan. Nah, ini adalah para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, itu wajib Bapak dan Ibu. Perkannya sudah ada dari kementerian. Jadi kalau satuan pendidikan tidak melaksanakannya, nanti akan ada teguran. Kunaon pakai milih kurikulum Merdeka, sementara P5-nya tidak dilaksanakan. Tuh. Nah, di sini ada kepala satuan pendidikan, Bapak kepala sekolah, nanti akan membentuk tim proyek. Kemudian akan mendampingi jalannya proyek. Nanti Bapak kepala akan mendampingi jalannya proyek, gitu ya. Kemudian lagi melakukan coaching. Nanti Bapak kepala sekolah harus melakukan coaching secara berkala dengan tim proyek. Tuh, pendidik kita yang perencana proyek, melakukan proyek, kemudian nanti membuat penilaian proyek. Jadi proyek ini ada penilaiannya dan ada laporannya. Itu untuk nanti peserta didik, siswa, ya jelas dia akan melaksanakan kegiatan proyek. Ya. Nah, nanti kita temanya apa? Nih. Nah, sebelum ke tema alur dulu. Jadi setelah nanti saya sosialisasi di sini tentang P5, pada minggu ini juga insya Allah saya akan membentuk
tim fasilitator project nanti dengan Bapak Kepala yang menentukan. Yang jelas timnya adalah guru kelas 10 selain dari guru bahasa Sunda Mulo dan guru produktif. Jadi kenapa tidak diikutkan? Nih kita lihat struktur kurikulumnya. Pak Didin mengajar dasar program keahlian ya, produktif. Pak Zaki juga produktif, tapi informatika enggak. Nah kenapa? Kita lihat strukturnya. Nih, muatan lokal itu tidak ada P5-nya. Kemudian yang mengajar dasar-dasar program keahlian, kalau misalkan kalau di otomotif yang mengajar dasar program keahlian otomotif ya, kayak gambar teknik, kemudian apa lagi PDO ya kayak gitu. Nah itu tidak ada proyeknya. Nanti kemudian juga kalau di multimedia dasar-dasar DKP ya. Nah, Pak Pio dan Pak Zaki ini juga tidak ada proyeknya. Jadi Pak Pio dan Pak Zaki, Pak Didin itu hanya ikut membimbing saja, ya. Jadi tidak terlibat dalam tim fasilitator proyek. Nah, ini timnya siapa? Pertama adalah Bapak Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab proyek. Yang kedua adalah koordinator proyek. Nanti akan dibentuk siapa nanti yang akan ditunjuk oleh Bapak Kepala untuk menjadi koordinator umum proyek. Itu bisa diambil dari wakil kepala sekolah. Kemudian setelah koordinator umum proyek ada tim fasilitator proyek umum dulu. Ya, karena kita ada 5 jurusan, nanti tim fasilitator proyeknya siapa? Guru kelas 10 nanti. Siapa? Kemudian tim fasilitator proyek kelas. Ya, ada tim fasilitator proyek secara umum, itu nanti yang akan mengarahkan tim fasilitator proyek kelas untuk membuat modul, melaksanakan perencanaan yang ada di modul dan membuat material. Jadi yang mengarahkan adalah tim fasilitator proyek. Tuh. Misalkan tim fasilitator proyek 10 tata busana adalah Bu Maria. Nah itu nanti yang mengkoordinir semua termasuk nanti evaluasi adalah tim fasilitator proyek kelas. Yang bertanggung jawab siapa? Tim fasilitator proyek umum. Anggota tim fasilitator siapa? Nanti dibagi. Kalau tata busana, kelas tata busana tim anggota timnya siapa? Kalau TKR nanti anggota timnya siapa, gitu ya? Nanti itu ada SK-nya. Ada SK-nya. Dan SK itu bisa dipergunakan oleh guru PNS yang kekurangan jam. Ada nanti, coba nanti dengan Pak Risman ya. Nanti yang koordinator proyek itu berapa jam nanti di Dapodik jika ada yang sertinya kurang jam, gitu. Bisa menjadi koordinator proyek, ya. Nah jadi mata pelajaran selain dari dasar program keahlian dan muatan lokal itu nanti hanya membimbing saja, tidak masuk ke dalam tim proyek dan jamnya pun tidak akan terganggu. Jadi jam Pak Didi mau terganggu, jam P5. Jam bahasa Sunda siapa? Pak Tegas. Kelas 10 itu Pak Yan. Nah, jam Pak Yan juga tidak akan terganggu oleh jam P5. Ya, itu. Jadi nanti akan saya sesuaikan jam jadwalnya dengan 3 tema 288 jam dibagi 3 tema sekitar 96 jam. Ya, 96 jam diperkirakan 2 minggu. 2 minggu kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Menurut informasi lebih senang katanya, kan kita tidak bla 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 berbicara, hanya membimbing siswa aja sudah ada proyeknya gitu. Kita membimbing siswa kemana, misalkan kearifan lokal atau misalkan kita proses sampah gitu ya, apa namanya pengolahan sampah gitu ya. Nah kita hanya melihat saja membimbing anak, jadi tidak bla 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 di kelas saja ya untuk proyek ini. Menurut yang sudah gitu ya. Nah kemudian tema yang harus kita pilih dalam 1 tahun nih ada gaya hidup berkelanjutan. Gaya-gayanya bahasanya. Nah kemudian ada berkebinekaan global.
bangunlah jiwa dan raganya. Kemudian ada kearifan lokal, suara demokrasi, ada teknologi dan rekayasa, ada kewirausahaan. Kita memilih 2 tema. Nah, si tim ini nanti memilih 2 tema. Mau mana yang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan dan juga sesuai dengan lingkungan belajar kita. Itu disesuaikan kita. Gaya hidup berkelanjutan, pengolahan sampah misal ya. Nah, kita memungkinkan nggak untuk membuat perencanaan P5 itu dengan pengolahan sampah? Nanti kita akan rumuskan tim ya. Nanti yang akan memilih tema apa saja yang akan nanti kita laksanakan untuk kegiatan P5. Oh, suara demokrasi tentang pemilu. Nah, ini cocok, saya teringat dengan kegiatan OSIS ya. Nah, untuk tahun depan mungkin tema suara demokrasi ya itu bisa dijadikan sebagai tema P5 untuk depannya Bu. Jadi kita seminggu 2 minggu kita proses suara demokrasi, pemilihan OSIS langsung. Gitu. Jadi kelas 10 nanti diarahkan untuk pemilihan OSIS. Kalau 2 minggu kita membuat modul dengan tema suara demokrasi. Kalau sekarang sudah terlewat, jadi kita pilih yang lain saja nanti. Selain daripada 7 tema ini, ada tema wajib. Tema wajib ini adalah kepekerjaan. Nah, karena apa? Karena SMK katanya kan kita harus bekerja. Walaupun BMW ya, walaupun SMK itu BMW, tapi karena kita sudah punya kompetensi, ya, jadi ya harus bekerja, ya. Nah, kalau BMW itu apa? Bekerja, melanjutkan wirausaha. Jadi sebenarnya BMW gitu. Ada yang bekerja, tentu saja itu porsinya lebih banyak. Bekerja melanjutkan yang sedikit, ya. Nah, maka temanya ini kepekerjaan. Mungkin nanti berhubungan dengan Bu Nonong nanti ya. Ini karena dengan lulusan-lulusan. Nah, kita tuh memilih tema kepekerjaan bagaimana ya Bu mengembangkan supaya anak itu nanti lebih banyak untuk diterima bekerja gitu. Nah, kita pilih tema ini adalah tema wajib ya. Jadi kita harus melaksanakan tema wajib dulu ya. Kita melaksanakan tema wajib dulu. Kita akan merencanakan untuk P5 ini mulai bulan Februari dengan tema wajib dulu kepekerjaan. Nah, subtemanya nanti kita rundingkan dengan tim ya. Oh, kita misalkan kepekerjaan ini mau mengadakan misalkan pelatihan untuk siswa psikotes kerja misalkan atau yang lainnya ya. Nanti kita ada contoh modulnya juga Bapak dan Ibu ya. Kita buat bersama, kalau buat bersama lebih enak, kita rundingkan bersama gitu. Jadi Bapak dan Ibu nanti tahu bagaimana itu modul, bagaimana itu nanti pelaksanaannya gitu ya dari P5 ini. Kita rencanakan bulan Februari 2 minggu, bulan Maret 2 minggu, dan bulan April 2 minggu. Jadi 3 proyek itu bisa terlaksana di 1 tahun ajaran. Soal salah benar Bapak dan Ibu sesuai tidak sesuai kita bebas ya. Yang penting kita melaksanakan dulu. Oh, melaksanakan P5 dan Bapak dan Ibu tahu, jangan sampai ditanya ke sekolah lain. Geger itu P5 itu duka, terang. Nah, ada mau merencanakan insya Allah bulan Februari. Tuh, itu timnya guru. Misalkan kita guru kelas 12 nih. Aduh, kami kan datang guru kelas 10 gitu ya. Nah, timnya adalah guru kelas 10. Sudah melaksanakan gitu ya. Nah, itu untuk perencanaan dari profil pelajar Pancasila. Contohnya begini nih Pak Dias nih ya. Pemetaan P5 proyek 1 misal ini ya, berkebinekaan global gotong royong. Proyek 1 harus ada dimensinya. Jadi yang diambil dimensi apa dulu dari profil pelajaran? Temanya apa? Kearifan lokal. Misalkan proses pembuatan gula bongas. Buatkan modulnya. Pertemuan 1 apa, pertemuan 2 apa, lebih enak. Lebih enak kita konseptual ke lapangan. Oh, pertemuan 1 kita anak diberikan berkunjung, karena kunjungan industri misalnya ke pembuat gula bongas. Pertemuan 2 ini, pertemuan 3 ini gitu. Jadi dibuat
96 CP. Insya Allah bisa ya. Nah kemudian proyek 2 mau ini, proyek 3 ini. Yang penting alokasi waktunya adalah 96 CP. Ini kira-kira 2 minggu. 2 minggu, Pak Guru kelas 10 di bulan Februari nanti melaksanakan P5 kecuali guru bahasa Sunda dan dasar program keahlian. Itu jamnya tidak akan diganggu ya gitu. Untuk guru kelas 10 nanti akan dibagi tugas mana yang menjadi tim fasilitator kelas PKR misal, tim fasilitator kelas APHP ya, tim fasilitator kelas ini, dan nanti akan ada tim fasilitator secara umum tuh ya. Nah ini modul itu kita bisa cari sebenarnya Bapak Ibu, kita searching saja, nanti kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan sekolah kita. Tuh untuk modul ya, untuk modulnya itu saya juga udah punya beberapa contoh. Nanti kita modifikasi ya, kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi ya. Jangan sampai tuh aja yang orang lain share kita laksanakan, tidak ya. Tapi kita lihat dulu di sini berapa cocoknya gitu, melaksanakan ini tuh di sekolah kita atau di lokasi gedung itu tidak cocok. Nah kita lihat aja yang lain ya, kita lihat yang lain. Komponen modul seperti biasa sama dengan modul-modul pembelajaran lain gitu ya. Ada identitas modul, ya, kemudian profilnya, aktivitasnya, pertemuan 1, 2, dan 3, dan ada juga rubriknya. Itu. Ada penilaiannya. Itu ada nanti nanti misalkan pertemuan 1 ada penilaian ini, berarti memberikan rubrik. Karena nilai itu nanti akan diakumulasi kita menjadi rapor P5. Kurikulum Merdeka tanpa rapor P5 itu nanti kita ditegur ya. Kenapa melaksanakan kurikulum Merdeka rapor P5 teraya? Di Dapodi juga nanti akan dipertanyakan rapornya kenapa tidak ada P5 gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau alur rencana pembelajarannya sama, menentukan tujuan, indikator, menyusun strategi, kemudian nanti menyusun laporan dan mengolah hasil. Jadi Bapak dan Ibu, tim yang menjadi tim nanti itu kita kalau tim itu kan kita harus tim bekerjanya kolaborasi ya. Jadi jangan ada tema lain tim fasilitator, tema anggota, nah cuek-cuek saja, tidak ya Bapak dan Ibu. Nanti juga akan dibagi untuk anggota tim fasilitator harus bergerak pada jam berapa, pada hari apa, nanti kita akan bagi bersama ya. Yang penting kepada Ibu semangat kita untuk melaksanakan P5 ini ya. Dan mungkin juga untuk untuk sekolah lain, misalkan mungkin di sini ada Pak Dede SMK 3, P5-nya sudah dilaksanakan ya Pak Dede. P5 sudah berapa tema Pak? Baru 2, karena kita kan harus 3 tema dalam 1 tahun ya. Kita akan mulai melaksanakan P5 di semester ini ya. Mudah-mudahan lancar ya. Nah kemudian Bapak dan Ibu itu adalah seputar P5, profil penguatan belajar Pancasila ya. Jadi jika Bapak dan Ibu nanti ada pemberitahuan untuk tim, kita akan membentuk tim, maka Bapak dan Ibu harus siap untuk menjadi tim P5 ya, untuk guru kelas 10, guru kelas 11 dan 12 tahun depan ya. Karena kita nanti tahun depan pelajaran baru adalah sudah memulai kelas 11 untuk kurikulum Merdeka ya. Kita belajar lagi sama ya, mungkin selama 3 tahun ini kita belajar kurikulum Merdeka ya. Karena saya juga belajar kelas 11 masih RPP gitu ya, masih kurikulum 2013 ya. Sebenarnya kalau mengajar tidak terlalu jauh, cuma mungkin pengadministrasiannya yang sedikit berbeda. Ada RPP, ada modul, ada kompetensi dasar, ada CP ya, ada capaian pembelajaran. Untuk kegiatan kurikulum mungkin itu Bapak dan Ibu ya, nanti bisa Bapak dan Ibu di forum tanya jawab bisa nanti untuk apa yang
kurang dipahami, bisa kita bicara bersama. Untuk SKBM dan untuk SK tugas tambahan nanti menyusul Bapak dan Ibu. Yang penting tupoksi Bapak dan Ibu untuk mengajar sesuai dengan CP yang kemarin. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa hadir hari ini. Itu yang bisa saya sampaikan.